atas segala nama Tuhan. Dengan sepenuh hati kami mengatakan Kau Allahku yang besar. Kau Allah kami yang besar. Tidak ada yang lebih besar dari Engkau Tuhan. Bahkan masalah kami, bahkan pergumulan kami, itu tidak lebih besar dari kuasa Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan buat siang yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih buat penyembahan yang luar biasa ini Bapa. Buat lawatan Allah yang sudah Kau nyatakan bagi kami. Kami percaya Tuhan, saat ini hati kami sudah dipenuhi kuasa-Mu. Saat ini hati kami sudah dipenuhi Kau. Saat ini jiwa kami sudah dipenuhi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih dalam dengan pujian kami. Kami percaya bahwa Allah ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Kami berdoa dan bersyukur sama-sama kita katakan amin. Dan sukacita melimpah. Dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari kita terima janji Tuhan bagi setiap kita. Terima janji Allah bagi kaum yang dan berdoa. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dimengerti, firman Allah digenapi. Kulihat berdoa yang terjadi, yang menandakan Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ya semua berkumpul dong. Yang bersukacita di tempat ini. Mari kita terima janji Tuhan yang besar. Menerima janji Allah bagi kaum yang buta. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah. Inilah saat yang dimengerti, firman Allah digenapi. Kulihat benua yang melanda seluruh bumi. Ya Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku percaya di Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan murah. Haleluya, Tuhan murah. Haleluya, kita bersorak bagi Tuhan karena janji yang sudah digenapi dalam hidup kita. Amin. Dan kita naikkan satu pujian kembali yang lebih semangat lagi, lebih berapi-api lagi, bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Kasih tos lagi dulu dong, katakan Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Amin.
sepanjang ibadah kami. Dan kami percaya lewat pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan, Engkau sudah disenangkan. Tentu kami merindukan setiap pengurapan-Mu atas kami. Dan saatnya kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, buka hati kami supaya firman-Mu sungguh-sungguh menjadi kekuatan saum yang kuat, dan sungguh-sungguh firman-Mu sebagai sumber pedoman hidup kami. Maka berkati urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya untuk bungkus dan belakang sekali, supaya apa yang Kau sampaikan bagi umat-Mu sungguh-sungguh boleh memberkati, menegur, menguatkan kami ya Tuhan, dan juga melawat, memulihkan kami, sehingga yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan, yang serikat Engkau bebaskan, bahkan yang berdosa diampuni. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua sepanjang daripada kami ini, terutama pemberitaan firman-Mu, supaya sungguh-sungguh kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tidak sama ketika kami datang ke tempat ini, tapi kami pulang membawa berkat yang ilahi. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali dulu saudaraku yang kekasih. Shalom. Boleh lemas banget ya? Belum sarapan atau belum makan siang ini? Oke. Gak apa-apa lah, tahan-tahan. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi saya berterima kasih buat kehadiran kita hari ini. Dan ada dua acara hari ini yang mau kita kerjakan. Yang pertama untuk dengar khotbah, dan yang kedua adalah menyaksikan penyerahan anak, yaitu anak dari saudara Bapak Daniel Asep sama Lydia, anaknya Haposan, dan juga si Naomi. Nah, saudara yang kekasih, hari ini kembali saya akan mengajak kita untuk memperhatikan, yaitu sekarang sudah masuk kepada part yang ke-6, yaitu Musa. Maka saya akan mengajak kita semua, yaitu memperhatikan dan juga akan membaca sebagai referensi yang terambil dari kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Untuk menghormati firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca secara bergantian. Saya yang pertama, saudara yang kedua. Namun nanti di ayat ke-6 kita sama-sama membacanya. Sudah? Mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca berganti-gantian. Saya pertama, saudara yang kedua, dan yang ke-6 kita sama-sama membacanya. Saya mulai. Judulnya yang dikasih LAI di situ adalah pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Aku Tuhan, ya, aku telah mendiri tapi dengan namaku Tuhan aku menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Ya. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang dibudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjian. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. 1, 2, 3. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu,
yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Silakan kembali duduk saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara memang harus sengaja dipaksa ya untuk masuk kepada sebuah pengertian, karena memang saya menyadari dari sejak kita berbicara tentang yaitu tema ini, tentu kita harus membutuhkan sebuah membutuhkan sebuah perhatian khusus supaya dapat menangkapnya. Ada banyak hal yang sudah disampaikan mulai dari Nuh sampai dari Nuh, Abraham, sampai sekarang kita sudah masuk kepada Yusuf. Sampai sekarang sudah masuk kepada Musa. Nah, saudara yang kekasih, apa yang kita lihat tentang janji Allah? Ya, dalam tema ini berpegang teguh pada janji Allah dan terkait dengan Musa. Nah, kita perhatikan bahwa Musa sebenarnya bukan dari keturunan atau artinya bahwa Musa diangkat menjadi pemimpin bukan dari anak pertama atau anak sulung daripada Yakub, tetapi dari Lewi. Ya, pelan-pelan ya, dari Lewi. Dan memang kalau Yakub memberikan berkat kepada Lewi sama dengan kepada Simon abangnya, ya. Tetapi ternyata kita melihat bahwa Allah mempercayakan sebuah kerajaan atau sebuah berkat kepada keturunan Lewi. Dan di sini kita sekarang sudah sampai kepada yaitu Musa. Ya, mari kita perhatikan nama Musa artinya karena aku telah menariknya. Dalam bahasa aslinya mesitihu, dari air. Jadi Musa itu diambil dari air, dan kemudian kita perhatikan bahwa kisah Musa setelah diselidiki bahwa kisah Musa itu meliputi seluruh kitab Keluaran sampai Ulangan. Ya, nah itu jadi pelajaran kitab dari Keluaran sampai kepada Ulangan. Saudaraku yang kekasih, Musa menjadi pemimpin atas bangsa Israel, ya, karena di mana kita melihat bahwa teriakan daripada bangsa Israel sudah sampai kepada Tuhan, ya, sudah sampai kepada Tuhan. Karena cerita Musa ini, bahwa Musa adalah seorang laki-laki yang konon katanya, ya, dan kita melihat bahwa Musa adalah seorang laki-laki yang terselamatkan dari laki-laki lain dari antara bangsa Israel. Karena apa? Karena cerita ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir, Firaun memerintahkan supaya setiap laki-laki yang lahir pada keturunan Israel atau Ibrani itu harus dibunuh. Tetapi yang perempuannya dibiarkan hidup. Nah, kemudian kita melihat, saudara, ketika Musa lahir, ya, kemudian supaya dia tidak bagian daripada pembunuhan daripada setiap laki-laki, maka ibu daripada Musa sengaja membuat sebuah teknik lah atau cara bagaimana supaya Musa ini diselamatkan. Akhirnya apa? Akhirnya Musa ini ditaruh di pinggiran tepi sungai Teberau. Tapi kalau kita melihat selama ini, bahwa film mempraktikkan bahwa Musa ini ditaruh di atas pandan peti, lalu dia dimasukkan ke air, bukan. Tapi kalau cerita aslinya
bahwa Musa ini ditaruh di tepi sungai daripada Tiberan. Nah, artinya bahwa memang nyawanya si Musa ini boleh terselamatkan, dan di mana pada akhirnya yaitu putri daripada Firaun, melihat anak ini sehingga Tuhan memberikan belas kasihan kepada anak itu, sehingga disuruhlah untuk mencarikan ibu yang buat pengasuh daripada Musa. Nah, akhirnya dia menjadi anak angkat daripada Firaun. Nah, seperti itu ceritanya, dan mungkin ini sudah bukan cerita lama buat kita, tapi saya sengaja mengungkap ini supaya kita boleh melihat bagaimana cara Tuhan sebenarnya, ya, supaya bagaimana kita melihat cara Tuhan menyatakan setiap kuasanya bagi setiap orang yang dipilih. Nah, itu. Nah, kemudian kita lihat kisah Musa berikutnya. Setelah dia menjadi besar, maka Musa menyadari bahwa ternyata aku bukan di bangsa ini. Kemudian saya akan melihat beberapa hal, saya akan menyampaikan beberapa hal saudara buat kita sebagai pelajaran penting dari kisah Musa ini, dari lahir sampai dia menjadi pemimpin besar bangsa Israel. Ya, menjadi pemimpin besar bagi bangsa Israel. Seperti tadi yang saya katakan bahwa kitab Musa ini itu semua dicatat dalam kitab Keluaran sampai dengan Ulangan. Tentu ini adalah satu cerita Alkitab atau kisah Musa yang luar biasa. Tetapi secara keseluruhan saya melihat dan ini menjadi sebuah pembelajaran penting bagi kita dari kisah Musa yang terkait dengan tema yang saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, ada 3 hal yang kita pelajari tentang Musa. Yang pertama, bahwa dia adalah seorang yang mengenal jati diri. Garis bawahi ya, jati diri. Nah, supaya pelan-pelan kita masuk. Seorang Musa adalah seorang yang mengenal jati diri. Kita lihat dalam Keluaran pasal 2 ayat 11. Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai dengan 14 saya bacakan buat kita. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudaranya itu. Ia menoleh ke sana dan ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnyalah orang Mesir itu, dan disembunyikanlah mayatnya dalam pasir. Ayat 13, perhatikan. Keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang salah satu itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah diketahuan. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini, sekalipun Musa telah diangkat menjadi anak angkat putri Firaun, tetapi dia menyadari bahwa dia adalah bukan pada bangsa itu. Dan saya mencatat bahwa ayat ini menggambarkan Musa benar-benar mengenal jati dirinya. Saudara, berbicara jati diri, ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita. Jati diri yang dilekatkan pada kita sebagai orang percaya, jati diri yang melekat pada diri kita sebagai orang percaya ialah kasih karunia. Perhatikan saudara yang kekasih, Musa mengenal jati dirinya. Sekalipun sudah diajar dalam kerajaan Mesir,
tentu dia akan mendapatkan fasilitas yang begitu enak. Tentu dia bukan orang biasa dan orang yang disegani. Halo, sering kita belum apa-apa juga sudah menganggap diri kita perlu dihormati. Sering kita lupa siapa diri kita. Belum jadi apa-apa sudah pengen dihormati. Belum berbuat apa-apa sudah banyak kata-kata. Ini menjadi perlindungan buat kita, saudara yang kekasih. Saya menyadari jati diri yang diberikan Tuhan kepada kita terlalu mulia. Halo, jati diri yang diberikan Tuhan kepada kita terlalu mulia. Kenapa saya katakan terlalu mulia? Karena kita dipilih dari berbagai bangsa, dari yang tidak terhitung. Jangan bangga kita sebagai orang Kristen kalau kita tidak melakukan apa-apa yang terbaik dalam hukum kasih. Jangan pernah kita berbangga terlebih dahulu. Karena saya mempelajari, ternyata Musa dia tidak membiarkan dirinya nyaman dalam kerajaan itu. Ternyata Musa tidak membiarkan dirinya, artinya tidak berbuat sesuatu kepada jati dirinya. Ada haknya di situ sebenarnya, saudara. Tapi kita melihat bahwa dia sadar bahwa aku bukan di bangsa. Saudara yang kekasih, Kristus telah mengubah jati diri kita. Kristus telah memberikan yang termulia pada status kita, yang seharusnya kita akan dibinasakan, yang seharusnya kita tidak mendapatkan sesuatu yang baik dalam hidup ini, tetapi karena kasih Kristus dia mengubah jati diri kita dan status kita. Itu harus ada pada pemikiran kita. Jati diri kita adalah kasih karunia daripada Tuhan. Maka sebagai seorang Kristen tidak boleh menyamakan kepercayaannya dengan agama lain. Kalau jati dirinya, kalau kita ingin mengangkat jati diri kita, maka kita harus memunculkan yaitu kasih yang kita sudah dapatkan bagi Kristus dalam hidup kita. Jadi kekristenan tidak menjadi sama dengan agama lain kalau jati diri itu tidak dimunculkan. Akan tetapi kekristenan akan berbeda dari agama lain apapun karena kita mengangkat dan mempraktikkan kasih sebagai jati diri. Ketika kita disebut sebagai anak Allah atau anak raja, ketika kita disebut orang yang diberkati, tentu ini merupakan sebuah identitas yang luar biasa. Karena apa, saudara? Karena identitas yang diberikan Tuhan kepada kita bukan hasil kerja kita, bukan hasil usaha kita, tetapi semuanya itu adalah pemberian daripada Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya, kita harus menyadari, kita harus berterima kasih. Tidak lagi sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Tidak lagi hidupnya karu-karuan. Sebenarnya kekristenan itu bukanlah sebuah hal yang gampang. Tetapi kekristenan itu merupakan sebuah khotbah setiap hari yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Setiap berkat yang harus kita sampaikan.
Karena itu saudara, kalau kita sadar jati diri kita, kalau kita sadar identitas kita, kalau kita sadar bahwa apa yang sedang kita miliki sekarang, itu semua karena karya Tuhan dalam hidup kita. Dengan kata lain, karena karya Roh Kudus. Apa karya Roh Kudus? Jadi saya mau mengajak kita saudara supaya jangan samakan hidupmu, supaya kita jangan samakan hidup kita dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sering membanding-bandingkan hidup kita dengan orang-orang yang berhasil tanpa Tuhan. Sering membanding-bandingkan hidup kita dengan orang yang muncul hidupnya tanpa mengandalkan Tuhan. Ini adalah sebuah kekeliruan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan berjanji dalam setiap kehidupan kita? Bukankah Dia menjamin segala kehidupan kita? Terutama makan dan minum kita. Tuhan mengumpamakan, karena kita terlalu takut, lihatlah burung di langit yang tidak menabur, tetapi Tuhan siapkan segala kebutuhan. Lihat bunga bakung di ladang yang begitu luar biasa dihiasi oleh Tuhan. Apakah Tuhan kurang cara untuk memberkati kita? Nah, ketika kita sadar, saudara, bahwa kita mengenal jati diri kita, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, saat kita percaya di mana Tuhan berkarya dalam hidup kita, maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, saudara. Jadi artinya apa, saudara? Yang pertama ini adalah mengenal jati diri itu akan memampukan kita berjalan dalam berbagai tantangan kehidupan. Karena apa? Karena persoalan hidup yang kita jalani ini bukan masalah makan dan minum, bukan masalah perut, bukan masalah kesuksesan, tetapi perjalanan yang sedang dialami oleh orang-orang percaya. Bagaimana dia menjadi berkat di tengah-tengah dinamika kehidupan ini, supaya orang melihat bahwa bagi orang-orang percaya ternyata ada pengharapan, ada satu keyakinan, ada satu semangat yang mereka miliki. Apakah kita terlalu khawatir dalam hidup kita ini? Karena mungkin sesuatu sampai hari ini kita belum mendapatkan apa-apa. Apakah kita harus melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan karena kita harus memenuhi kebutuhan kita? Saya mau katakan, saudara, saat engkau bisa mengenal jati diri, saat kita mengetahui identitas diri kita, siapa kita, saat kita tahu karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, saya percaya makan dan minum pasti tercukupkan dalam hidup kita. Kekhawatiran kita tidak menjadi alasan untuk meninggalkan Tuhan. Masalah kita tidak menjadi alasan untuk jauh daripada firman Tuhan. Lihat, halo, Musa rela meninggalkan segala kemuliaan yang ada di istana. Musa rela meninggalkan segala fasilitas yang dimiliki di kerajaan. Apa yang sudah kita tinggalkan? Kesenangan kita untuk mengikut Tuhan.
Pikir, kalau MKC bilang salam waras, salam sadar, salam waras. Dan saya secara pribadi, saudara, berani pun mengambil keputusan dari pekerjaan saya yang seharusnya bisa, ya lumayan enak lah, ya. Tapi karena jati diri dan identitas saya sebagai anak Tuhan, jangankan dulu hamba Tuhan, karena saya melihat jati diri saya sebagai anak Tuhan, jati diri saya, identitas kita, status kita, kita tidak mau jati diri kita itu tidak punya harga. Itu sebab kita nggak perlu takut, nggak usah takut dalam hidup ini. Terlalu banyak cara Tuhan untuk memberkati kita, terlalu banyak cara Tuhan untuk menolong kita, terlalu banyak cara Tuhan untuk mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, asalkan kita tetap berpegang teguh. Karena selama ini kita sering terlalu khawatir, berhitung-hitung dengan Tuhan, masa gaji saya segini bisa cukupkan. Dan akan berkat saya kan? Haleluya. Belum tahu seberapa yang saya dapatkan dari gereja, tapi saya bersyukur. Artinya apa? Masih ada cara-cara Tuhan untuk memberkati. Saya tidak tahu. Saya masih diberi Tuhan pemikiran. Saya masih diberikan Tuhan tangan untuk bekerja, kaki untuk bekerja. Jangan terlalu banyak berharap kepada orang. Saya coba cari-cari teman, ya sabar ya bro, gitu kan. Sampai saat hari ini kabar-kabar pun tidak. Saya tidak perlu sakit hati kepada mereka. Saya tidak perlu merasa merasa kecewa dalam keputusan saya, tidak perlu. Ya. Tapi saya mengajak kita, karena jati diri ini, kita sebagai anak Tuhan berani mengorbankan segala sesuatu yang pada kita. Karena apa? Karena cinta kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya berdoa supaya anak-anak Tuhan di sini memiliki yaitu kemandirian. Artinya apa? Saya berdoa supaya anak-anak Tuhan tidak bergantung kepada perusahaan, tapi bisa menciptakan pekerjaan. Saya berdoa itu. Kalau kita hanya sebagai karyawan bro, ya, kalau kita hanya sebagai karyawan kita digaji, ya memang enak digaji, tapi tanggung jawab luar biasa. Tapi kalau kita bisa mengupayakan orang, berarti kita sudah menolong masalah orang. Jangan kita hanya ditolong, tapi kita suatu saat akan bisa menolong. Berat ya? Berat banyak. Jadi kita mengenal jati diri kita siapa? Who am I? Ya. Selalu saya bertanya begini, who am I? Siapa saya? Karena orang yang di dalam Tuhan itu selalu diberikan sebuah hikmat, sebuah kebijaksanaan, sebuah inspirasi yang baru. Supaya apa? Supaya dia tetap menjaga jati dirinya dengan Tuhan. Jangan sampai dia mengorbankan jati diri kepada hal yang tidak baik, sehingga dia menghilangkan jati dirinya sebagai anak Tuhan. Saya mau cerita, saudara. Dan ini jangan menjadi patokan buat kita. Dan ini merupakan dan memang memalukan kalangan dalam pelayanan. Baru-baru ini saya melihat di YouTube ada seorang hamba Tuhan yang mondar-mandir keluar masuk pindah agama. Namanya Yudi Budian, Yudi mana Pak ya? Pokoknya namanya ada Yudi. Dia sebagai hamba Tuhan pernah keluar
dan menjadi pengajar di Islam. Kemudian ada masalah datang kepada Tuhan sehingga dia dibaptis kembali sebagai hamba Tuhan. Tapi karena ada setelah dia sehat, ada godaan lagi, dia balik lagi mengucapkan syahadat. Akhirnya apa? Ya akhir hidupnya sudah di usia muda, masih muda, dia dihukum Tuhan. Dia mati. Dia begitu banyak memiliki komplikasi dalam penyakit. Itu sebabnya sudah saya menyarankan, apa mungkin dari kita jangan pernah bermain-main dengan Tuhan. Kita harus berkata, keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Keputusanku mengikut Yesus. Ku tak gentar, ku tak gentar. Keputusan kita mengikut Yesus, dan itulah yang menjadi diri kita. Keputusan kita mengikut Yesus, dan itulah menjadi identitas diri kita. Musa melakukan yang luar biasa. Dia tidak mau, dan dia tidak mau tinggal dalam kerajaan hanya untuk mengamankan dirinya. Kurang apa di kerajaan? Tetapi dia rela meninggalkan rasa kenyamanan. Dia meninggalkan pampresnya, dia meninggalkan bodyguardnya. Dia kembali kepada jati dirinya, bahwa dia adalah bangsa pilihan daripada Tuhan. Jati diri kita harus kita pegang, harus kita jaga sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, saya melihat dari keseluruhan daripada kisah daripada Musa, ya. Yang kedua, bahwa dia adalah seorang yang menghargai panggilan. Dia seorang yang menghargai panggilan. Kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 3, Keluaran pasal 3 dan 4, saya akan kutip Keluaran pasal 3 ayat 11 terlebih dahulu. Dikatakan begini di pasal 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Kemudian kita lihat dalam Keluaran pasal 4 ayat 13. Dikatakan begini, saudara. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Utuslah kiranya siapa saja yang patut kamu utus. Kemudian kita lihat dalam ayat 14 sampai 16 dikatakan begini. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan dia berfirman, bukankah di situ Harun dan Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku menyertai lidahnya, dan lidahnya mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu katakan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, dan yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Nah, di sini kita melihat bahwa sekalipun mungkin Musa merasa tidak layak menjadi pemimpin, dia mencoba lari dari panggilan itu. Tetapi pada akhirnya ia menghargai panggilan Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan.
Tuhan memanggil seseorang berarti Tuhan pasti memperlengkapinya. Kita lihat tadi di ayat 17. Dan bawalah tongkat itu di tanganmu, yang harus kamu pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Di sini kita lihat adalah campur tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan memperlengkapi orang-orang yang biasa menjadi luar biasa. Kita lihat di situ bahwa bukan Harun yang dipilih Tuhan menjadi pemimpin karena Harun adalah orang yang pintar bicara. Tapi Tuhan melihat hati daripada Musa dalam keadaannya yang sederhana. Dia memampukan seseorang untuk melakukan orang-orang sederhana untuk melakukan perkara-perkara dasar. Kalau kita tarik kepada Yesus memilih murid-muridnya, 12 murid Tuhan Yesus. Kita lihat sejarah Alkitab, Yesus tidak memilih muridnya dari orang-orang hebat. Yesus tidak memilih murid-muridnya dari orang hebat. Tetapi Yesus memilih murid-muridnya dari orang-orang yang tidak dihargai, orang-orang yang biasa. Petrus penjalan ikan, orang-orang biasa. Dia dilatih selama 3,5 tahun. Termasuk Daud dipilih oleh Tuhan. Bukan paras yang dilihat Tuhan, tetapi Tuhan berkata apa? Manusia melihat wajah, tetapi Tuhan melihat hati. Wah, ini. Jadi cara pandang kita kepada pekerjaan Tuhan harus berubah. Sekalipun mungkin penampilan kita kurang bagus, mungkin kita pada awalnya seperti saya, maka dia harus menjadi seperti anak ini. Artinya apa? Bahwa anak menjadi harta yang terbaik, yang menjadi generasi penerus, dan anak kita menjadi tumpuan hati kita. Dan Tuhan berkata, baik dalam Markus 10 ayat 13, ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan menyertai engkau dan menguduskan engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat di dalam